Ini adalah kisah anak laki-laki bernama Arka. Arka bertemu dengan ular besar raksasa yang mengubah takdir hidupnya. Begini kisah lengkapnya. Di sebuah desa yang terletak jauh di pedalaman, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Arka. Arka adalah anak yang penuh semangat meskipun hidupnya serba kekurangan. Ia tinggal bersama ibunya, Dewi, yang sudah lama menjanda. Mereka hidup dalam kemiskinan, tetapi ikatan kasih sayang antara ibu dan anak ini sangatlah kuat. Setiap hari, Arka membantu ibunya dengan bekerja di ladang kecil yang mereka miliki. Meskipun hasilnya tak pernah cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Desa tempat mereka tinggal terletak jauh dari kota, dikelilingi oleh hutan lebat yang belum banyak dijelajahi orang. Desa ini memang subur, namun penduduknya hidup dalam keterbatasan. Perekonomian desa bergantung pada hasil pertanian yang seringkali tidak mencukupi untuk seluruh keluarga. Namun, Arka tidak pernah mengeluh. Ia selalu percaya bahwa suatu hari nanti nasibnya akan berubah. Setiap pagi, Arka dan ibunya memulai hari dengan penuh perjuangan. Mereka bekerja keras, menggali tanah, menanam, merawat tanaman, dan mengumpulkan apa yang bisa mereka jual di pasar. Namun, meskipun mereka berusaha keras, hasilnya selalu tidak cukup. Warung kecil milik ibunya seringkali kosong, dan ladang mereka hampir tidak menghasilkan apa-apa. Meski begitu, Arka dan ibunya tetap bersyukur atas apa yang mereka miliki, yakni satu sama lain dan cinta yang tak terukur. Pada suatu hari yang cerah, setelah selesai membantu ibunya menyiapkan sarapan, Arka pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Seperti biasa, ia berjalan sendirian, menyusuri jalan setapak yang berkelok-kelok di tengah hutan. Sinar matahari menyusup di antara pepohonan, menciptakan pemandangan yang indah dan damai. Namun, di balik keindahan itu, hutan ini juga menyimpan banyak misteri, dan Arka belum tahu bahwa hari ini ia akan mengalami pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ketika Arka berjalan lebih jauh ke dalam hutan, tiba-tiba ia mendengar suara gemerisik dari semak-semak. Ia berhenti, curiga, dan mencoba melihat lebih dekat. Tiba-tiba, dari balik pohon besar, muncul sebuah sosok yang sangat besar. Seekor ular raksasa yang tubuhnya berkilau seperti emas. Ular itu memiliki sisik berwarna hitam yang mengkilap. Dengan mata yang bersinar menyala, seakan menyimpan kebijaksanaan yang dalam. Ular itu meluncur dengan sangat cepat. Namun, gerakannya lembut dan tak terduga. Arka terkejut dan terdiam. Ular raksasa itu melingkar di dekatnya, dan seakan-akan mengamati Arka dengan penuh perhatian. Namun, alih-alih merasa takut, Arka merasa ada sesuatu yang menenangkan dalam tatapan ular tersebut. Tak lama kemudian, ular itu berbicara dengan suara yang dalam dan berwibawa. Arka, anak muda yang penuh semangat. Aku adalah Siwa, penjaga hutan ini. Aku telah melihatmu bekerja keras sepanjang hidupmu, dan aku tahu hatimu yang tulus. Namun, hidupmu dan desamu sedang berada di persimpangan jalan. Apa yang kau cari dalam hidupmu? Arka terkejut mendengar ular itu berbicara, tetapi ia tidak merasa takut. Aku hanya ingin membantu ibuku dan juga desaku. Kami hidup dalam kesulitan dan aku ingin melihat desa kami makmur.
jawab Arka dengan jujur. Siwa, ular raksasa itu mengangguk pelan. Kau memiliki hati yang baik, Arka. Aku akan memberikanmu kesempatan untuk mengubah takdirmu, takdir desamu, dan takdir ibumu. Aku bisa memberikanmu kekuatan, tetapi dengan satu syarat. Kau harus berani menghadapi tantangan besar dan belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kebijaksanaan dan kasih sayang. Arka terdiam. Ia tak tahu apa yang harus ia lakukan atau katakan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang langka, kesempatan yang mungkin tidak akan datang lagi. Ia menundukkan kepala dan berkata, "Saya siap. Saya ingin membantu desa saya." Siwa tersenyum, meskipun senyum itu tidak tampak di wajahnya yang seram. "Baiklah Arka, ikuti aku, dan aku akan menunjukkan jalan." Ular itu mulai meluncur menuju hutan lebih dalam, dan Arka mengikuti langkahnya. Mereka berjalan berjam-jam, melewati berbagai rintangan, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah lembah yang sangat indah. Di tengah lembah itu ada sebuah pohon besar yang sangat tua, dengan akar yang menjalar jauh ke bawah tanah. Siwa berhenti di depan pohon tersebut dan berkata, "Di bawah pohon ini terletak kekuatan yang akan membantumu. Gali tanah ini dan kau akan menemukan apa yang kau cari." Arka, meskipun sedikit bingung, mulai menggali tanah di bawah pohon itu dengan tangannya. Setelah beberapa lama, tangannya menyentuh sesuatu yang keras. Ia menggali lebih dalam dan akhirnya ia menemukan sebuah batu besar yang bersinar. Batu itu berwarna keemasan dan tampak sangat tua. Siwa berkata, "Itulah batu keberkahan. Batu ini memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan. Namun, batu ini hanya bisa digunakan oleh mereka yang tulus hatinya dan tidak serakah. Batu ini akan memberikanmu kekuatan untuk menyuburkan tanah, menumbuhkan tanaman yang lebih baik, dan memberi berkah bagi desamu." Arka merasa terkejut, namun juga sangat bersyukur. "Apa yang harus saya lakukan dengan batu ini, Siwa?" "Gunakan batu ini dengan bijaksana, Arka. Tanamkan batu ini di tanah desamu, dan kekuatan alam akan bersamamu. Tetapi ingat, kekuatan ini tidak akan datang dengan mudah. Kau harus menjaga keharmonisan antara alam, manusia, dan dirimu sendiri. Jangan pernah melupakan nilai kasih sayang, kerja keras, dan kejujuran," jawab Siwa dengan suara yang dalam. Arka membawa batu itu dengan hati-hati kembali ke desanya. Ia merasa yakin bahwa ini adalah takdir yang telah ditentukan untuknya. Setibanya di desa, ia langsung menuju ladang keluarganya. Dengan bantuan batu yang diberikan Siwa, ia menanamkan batu di tengah ladang yang tandus. Begitu batu itu menyentuh tanah, sebuah cahaya keemasan menyebar, dan tanah mulai menghangat. Dalam beberapa hari, tanaman di ladang Arka mulai tumbuh subur dengan cepat. Tanaman-tanaman yang sebelumnya layu kini tampak segar, dan ladang yang dulu kering kini dipenuhi dengan hasil pertanian yang melimpah. Penduduk desa yang melihat keajaiban ini sangat terkejut. Mereka datang berbondong-bondong untuk melihat ladang Arka yang kini dipenuhi tanaman yang subur dan hijau. Arka dengan rasa rendah hati menjelaskan kepada mereka tentang batu keberkahan yang ia temukan di dalam hutan, serta
Pesan yang diberikan oleh Siwa, ular raksasa yang bijaksana. Tidak lama setelah itu, ladang-ladang lain di desa mulai mendapat manfaat dari kekuatan batu tersebut. Arka berbagi batu itu dengan para tetangga, dan mereka menanamkan batu-batu kecil yang serupa di ladang mereka. Seiring berjalannya waktu, desa itu berubah menjadi desa yang makmur. Tidak hanya hasil pertanian yang melimpah, tetapi juga kehidupan sosial masyarakat desa semakin harmonis. Mereka bekerja bersama-sama untuk menjaga alam dan saling membantu sama lain. Namun, meskipun kemakmuran datang begitu cepat, Arka tetap berhati-hati. Ia tidak ingin desa itu menjadi serakah atau melupakan pesan dari Siwa. Suatu hari, datanglah seorang pedagang kaya dari luar desa yang menawarkan harga tinggi untuk hasil pertanian mereka. Arka merasa ragu dan teringat akan pesan Siwa bahwa kekuatan harus digunakan dengan bijaksana. Ia mengundang pedagang itu ke rumahnya untuk berbicara lebih lanjut. Kenapa kalian tidak menjual hasil pertanian dengan harga tinggi? Kami bisa membeli semua yang ada di desa ini. Tawar pedagang itu menawarkan keuntungan yang sangat menggiurkan. Arka berpikir sejenak. Kami tidak akan menjual semua hasil panen kami. Kami tahu bahwa tidak ada yang harus mengambil lebih dari yang dibutuhkan. Kami bekerja keras dan ingin berbagi berkah ini dengan semua orang. Pedagang itu merasa kecewa, tetapi Arka tetap teguh pada prinsipnya. Kami percaya bahwa kemakmuran itu tidak hanya milik kami, tetapi milik seluruh desa. Kami akan menjual dengan harga yang wajar. Dan jika ada yang membutuhkan bantuan, kami akan saling membantu. Pesan dari Arka membuat pedagang itu terdiam, dan akhirnya ia pergi tanpa membeli banyak hasil pertanian. Sejak saat itu, desa Arka tetap menjaga keharmonisan dan kebijaksanaan dalam setiap tindakan mereka. Kemakmuran yang mereka miliki tidak hanya memberikan kesejahteraan material, tetapi juga kesejahteraan spiritual. Beberapa tahun kemudian, desa itu dikenal sebagai tempat yang makmur dan penuh kedamaian. Arka kini telah menjadi pemuda yang bijaksana, dihormati oleh semua orang. Ia tidak hanya dikenal karena keberhasilannya dalam pertanian, tetapi juga karena hati yang tulus dan kebijaksanaannya dalam memimpin desa. Setiap kali desa itu menghadapi kesulitan atau tantangan, Arka selalu kembali ke hutan untuk berbicara dengan Siwa, sang ular bijaksana yang selalu memberi petunjuk dan kebijaksanaan. Pada suatu malam yang tenang, setelah desa tersebut mencapai kedamaian dan kemakmuran yang tak terbayangkan sebelumnya, Arka duduk di tepi ladang yang subur. Ia menatap langit, mengenang perjalanan panjangnya yang telah dilalui bersama ibunya, dan bagaimana hidupnya berubah setelah bertemu dengan Siwa. Ia tahu bahwa kemakmuran yang mereka nikmati hari ini bukanlah hasil dari kerja keras semata, tetapi juga berkat kebijaksanaan alam dan keharmonisan antara manusia dengan alam. Siwa, sang ular raksasa, muncul dari balik pohon besar di tepi desa dan berkata, "Arka, kau telah melakukan apa yang seharusnya. Desa ini telah berubah, dan kau telah menunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan yang sejati berasal dari hati yang baik dan kebijaksanaan. Ingatlah selalu untuk menjaga keseimbangan dan kasih sayang dalam setiap langkah hidupmu.
Arka tersenyum dan menjawab, "Terima kasih, Siwa. Tanpa petunjukmu, kami mungkin tidak akan pernah mengetahui arti sejatinya dari kekayaan dan kebahagiaan." Dengan itu, Arka dan Siwa berpamitan. Ular raksasa itu meluncur kembali ke hutan, meninggalkan Arka dengan hati yang penuh rasa syukur. Desanya kini makmur. Tetapi lebih dari itu, mereka telah belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada yang mereka miliki, tetapi pada cara mereka menjalani hidup dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Sejak saat itu, Arka menjadi pemimpin yang dihormati dan desanya menjadi teladan bagi desa-desa lain tentang bagaimana hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, dan harmoni dengan alam. Semoga dengan kisah ini kita dapat memetik hikmah-hikmah yang luar biasa